Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi Shalom. Haleluya, biarlah dengan penuh sukacita kita mau datang kembali di hadapan Tuhan lewat ibadah doa malam saat ini. Meskipun hanya lewat streaming, namun kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap terus yakin bahwa semuanya baik adanya dan ada rencana Tuhan yang sungguh indah dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama kita akan mulaikan ibadah doa malam saat ini, namun sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Kami bawa seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan satu kerinduan, kami mau benar-benar sungguh memuji Engkau. Kami mau benar-benar sungguh menyembah Engkau. Tiada yang lain dapat kami andalkan dalam hidup kami selain Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi sumber pertolongan bagi setiap kami, bahkan dalam setiap persoalan kehidupan kami. Kami percaya ketika kami datang dengan kerendahan hati, maka ada mujizat pemulihan terjadi dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah Engkau, kami siap memuji nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu dan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat
terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Biarlah lewat pujian ini kita tetap terus yakin dan percaya hanya Dia Yesus yang dapat kita andalkan, dan kita menanti-nantikan Dia yang menjadi sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya ketika pujian dinaikkan, ketika penyembahan dinaikkan, kita sudah menerima mujizat itu yang daripada Tuhan. Kita sudah menerima kekuatan itu, kita sudah menerima keteguhan itu, kita sudah menerima sukacita itu yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dari tempat kita masing-masing dimanapun kita berada, kita mau mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau berserah, kita mau katakan hanya Engkau yang dapat kami andalkan dalam hidup ini ya Tuhan. Naikkan pujian ini dengan sungguh di hadapan Tuhan, katakan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Dengan iman katakan, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kami hanya mau selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah,
Kami mau lebih lagi datang menyembah-Mu Tuhan. Kiara la bara la mara la mase, sikiara la bara la bara la mo, sikiara la bara la mara la bas, kiara la mara la bara la mo, kiara la bara la bas, kiara la bara 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 la bas, kiara la bara la bara la bara la bara la bas, kiara la bara la bara la bara la bara la bas, sikiara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la, kiara la bara la bara la bas, kiara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan demi kesempatan yang Engkau percayakan bagi setiap kami. Dan kami mau tetap terus menjalani hidup ini hanya mau bersama dengan Engkau. Sekalipun kami akan menghadapi setiap banyak cobaan, tantangan hidup dalam hidup kami. Namun satu hal yang kami percaya, Engkau tak akan membiarkan setiap kami jatuh sampai tergeletak. Dan kami percaya ada tangan-Mu yang kuat yang senantiasa menopang hidup kami, yang senantiasa menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup
tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Shalom Bapak Ibu, kita bertemu kembali malam hari ini di dalam acara doa malam. Ya, mari kita masuk di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur atas hari yang baik ini. Biarlah Engkau lewat kehidupan kami, Engkau akan berbicara tentang kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap telinga yang mendengar dimanapun mereka berada. Jadikan kebenaran firman ini bukan aja menghibur mereka, tetapi menjadi bagian kekuatan hidup mereka. Urapi mulut bibir hamba, agar setiap perkataan ini lahir keluar dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom kembali saudara. Malam hari ini saya ingin menyampaikan sebuah renungan kepada setiap saudara dimanapun Anda berada. Tentang last call, panggilan terakhir. Ya. Nah saudara, suatu hari saya pernah mengalami ya, panggilan terakhir yang saya abaikan. Suatu hari panggilan itu berbunyi demikian. Perhatian kepada penumpang atas nama Yusman Suwardana Legawa. Nomor penerbangan JT 836 Lion Air. Ya. Tujuan Pontianak akan segera berangkat. Dimohon agar segera masuk ke pesawat. Dan itu diulang saudara. Saya tidak memperhatikan. Lalu setelah selesai itu lewat. Saya ngeliat jam, kok nggak ada panggilan, lewat. Terus saya tanya kepada petugas, saudara. Saya tanya, Ibu pesawat JT 836 ke Pontianak, apakah terlambat? Nah, terus dia jawab, loh Bapak udah dipanggil tadi nama Bapak berulang-ulang. Bapak nggak dengar ya? Aduh, saya nggak dengar. Terus gimana ini? Ya udah lewat Pak, udah ketinggalan. Nah saudara, saya mengalami peristiwa itu sangat tidak mengenakkan. Ya, nah gambaran inilah yang saya sampaikan kepada setiap kita. Kurang lebih seperti inilah keadaan kita anak-anak Tuhan, orang percaya. Ya. Apakah saudara pernah mengalami berapa kali Tuhan memanggil saudara dan saudara kurang memperhatikan itu? Saudara kurang peduli tentang panggilan itu. Nah, saudara, mari saya ajak saudara lebih serius malam hari ini. Kita mencermati keadaan kehidupan kita, ya. Apakah Tuhan ini peduli kepada kita anak-anaknya? Kapan Tuhan memanggil kita? Dan bagaimana respon kita seharusnya di dalam perkara ini? Saudara, kita akan membuka di dalam Yeskiel 33 ayat 11. Ya. Saya bacakan untuk saudara. Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Nah, ini nubuatan tentang Israel, tugas Yeskiel sebagai penjaga. Ya, jadi saudaraku, seringkali saya percaya Tuhan itu mengingatkan kita, menegur kita, supaya umatnya ini yang dikasih ini bertobat dari segala sesuatu yang jahat dalam kehidupannya. Tapi seringkali juga umat Tuhan ini tidak terlalu peduli tentang panggilan-panggilan itu. Nah sekarang saya ajak saudara melihat di dalam Wahyu, pemberitahuan tentang penghakiman. Nah inilah Wahyu di dalam Alkitab ditulis di tempat yang paling akhir ya, paling belakang. Mari kita ada dengar berita apa ini. Wahyu 14, kita akan baca, saudara di rumah boleh baca sih Wahyu 14 ayat 6 sampai 13 ya. Ini saya bacakan yang pertama ya, ini yang penting. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ia berseru-seru dengan suara nyaring. Isinya begini,
Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Itu ada di ayat 6 dan 7. Kalau saudara lanjut nanti di ayat 8 dan 11 itu diingatkan juga akan ada kutuk, vonis kehancuran dan penghukuman kekal bagi semua orang yang memberontak tidak taat kepada Tuhan. Nah, penglihatan Yohanes ini merupakan peringatan panggilan terakhir buat orang-orang percaya. Dan silakan Anda perhatikan, Anda koreksi, introspeksi diri, bagaimana keadaan saudara selama ini. Adakah saudara masih suka bermain-main dengan dosa? Atau saudara tidak peduli dengan dosa? Atau lagi asik dengan dosa? Tapi Tuhan selalu memanggil saudara. Sebab Tuhan itu cinta kepada ciptaannya. Tuhan tidak ingin ciptaannya itu binasa. Tetapi Tuhan rindu semua ciptaannya itu selamat. Hidup kekal kembali bersama Kristus. Setelah saudara mengabaikan, kalau tiba saatnya dan itu terlambat, maka hanya penyesalan demi penyesalan yang ada. Saudaraku, belakang hari ini saya berturut-turut ya, di samping saya mengalami peristiwa meninggalnya ibu saya ya, kira-kira 2 minggu lalu ya. Sebelum itu saya juga masuk dalam prosesi pemakaman ya. Kemudian setelah ibu saya meninggal, saya juga masuk di dalam sebuah prosesi pemakaman. Lalu hari ini pada saat kita beribadah di tempat ini, saya juga mendengar ada seorang jemaat yang juga Tuhan panggil. Ya, berapa hari ini memang diperhadapkan tentang kematian. Nah, saudara, biasanya di dalam di tempat rumah duka itu biasanya sering ada ayat di dalam pengkhotbah yang bunyinya begini. Saudara pasti hafal nih. Pergi ke rumah duka itu lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di setiap rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Lalu kalimat terakhir ya, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Ini kan pesan ya. Pesan supaya orang yang hidup ini memperhatikan. Ya. Lalu disambung dengan ayat-ayat yang lain yang sering kali muncul di tempat-tempat rumah duka. Ya. Filipi 1 ayat 2, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di dalam bahasa Inggrisnya, for me to live is Christ and to die is gain. Kalau aku ini mati yaitu keuntungan. Tapi diawali, kali aku hidup, hidupku itu untuk Kristus. Apa sih maksudnya ini? Ya. Jadi pilihan kita ini mau mati atau hidup? Tergantung. Ya, tergantung. Tergantungnya apa? Kalau kau ingin mati keuntungan, maka cek ke belakang. Semasa hidupmu, apakah hidupmu untuk Yesus Kristus? Paham saudara? Kalau mati saudara merindukan sebuah keuntungan, maka hari-hari sebelum saudara meninggal, hidup saudara harus dipersembahkan buat Kristus. Hidup saudara harus hidup penuh ketaatan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam praktek pikul salib. Barulah kalau saudara dipanggil Tuhan, that is keuntungan. It's gain, keuntungan ya. Tetapi kalau praktek hidup saudara, maaf ya, sebagai orang percaya, orang Kristen, tapi hidup saudara compang-camping ya. Hidup saudara berantakan. Hidup saudara tidak seturut dengan kehendak Tuhan, maka jangan mengharap. Kalau mati itu keuntungan. Kalau saudara mati bukan keuntungan. Kalau saudara mati itu cilaka. Ya, malapetaka. Sebab syarat untuk kau to die is gain, itu syaratnya adalah to live for Christ. Ya, hidup untuk Tuhan. Paham saudara ya? Lalu ada satu ayat lagi, ini dikaitkan di dalam Wahyu 14 ayat 13.
Ayat ini selalu ada didengungkan di dalam setiap prosesi kematian. Aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Jadi kalau dibaca 5 tahun lagi bunyinya ya sejak saat itu. Dibaca 10 tahun yang lalu juga bunyinya ya saat peristiwa 10 tahun yang lalu itu. Jadi ini artinya berlaku di dalam kehidupan saudara. Ya. Lalu ditulis sejak sekarang ini diawali lagi dengan kata sungguh kata roh. Kata roh R besar. Ya. Sungguh kata roh. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ternyata tidak semua orang paham nih. Lepas dari jerih lelah itu apa? Apakah kerja berat duniawi itu saja? Banting tulang cari uang, pekerjaan, berkarir. Habis-habisan untuk itu. Ya, hati-hati saudara. Di sini dikatakan kalau orang meninggal itu keuntungan, itu bahagia kalau meninggal dalam Kristus. Sungguh kata roh. Kenapa? Supaya mereka itu istirahat dari jerih lelah. Nah ini jerih lelah apa? Ya, kan diakhiri dengan karena segala perbuatanmu semasa kau hidup, perbuatanmu itu menyertai mereka. Ikut menyertai mereka, dipertanggungjawabkan ketemu Kristus nanti. Nah jerih lelah apa itu? Apakah ada hubungannya dengan Filipi yang kita baca tadi? For me, to live is Christ. And to die is gain. Bagiku, hidup itu Kristus. Mati itu keuntungan. Ada hubungannya enggak dengan wahyu ini? Saya sebut sangat berhubungan. Ya, sangat berhubungan. Kalau engkau ingin meninggal itu merupakan keuntungan, maka syarat di depannya saudara harus melakukan jerih lelah saudara itu untuk Kristus. Jerih lelahmu itu adalah memikul kebenaran. Demi kebenaran engkau kerepotan. Demi kebenaran engkau mengalami kesusahan di bumi. Ya, tetapi upahnya apa? Hati-hati, segala perbuatanmu yang jerih lelah tentang Kristus, jerih lelah karena kebenaran, itu akan dibawa segala perbuatanmu itu menghadap Kristus. Dan engkau akan disebut orang yang beruntung. Nah, Tuhan sediakan sebuah berkat khusus. Kau akan menerima sebuah kebahagiaan khusus. Iya, berbahagialah, be blessed, diberkatilah, sama itu. Orang yang mati di dalam Kristus. Kenapa? Karena selama hidup dia sudah berjuang, berjerih lelah untuk kebenaran yang Tuhan mau. Jadi orang yang seperti ini kalau meninggal, dia mendapatkan gain, keuntungan. Nyambung kan? Nah, inilah segala jerih lelah dia semalah di bumi ini, perbuatannya ini dibawa menghadap Tuhan. Ini orang istimewa. Ya. Jadi saudara, penglihatan Rasul Yohanes ini menunjukkan kepada kita betapa besar kasih Allah kepada manusia. Sehingga ia menawarkan keselamatan, berita panggilan terakhir, the last call untuk kita semua, supaya saudara siap kelak pada saat benar-benar dipanggil, saudara benar-benar aku merasakan that is my gain, itu keuntunganku. Aku berbahagia kalau dipanggil Tuhan, ya. Ini loh saudara ya rahasia itu. Nah jadi bagaimana berita pesan pentingnya ini? Satu, buat orang-orang yang belum bertobat, yang masih main-main hari ini, yang masih bebal, ndablek saudara ya, tidak peduli, sadar tapi enggak peduli bahwa engkau masih main-main dalam dosa, tahu tapi engkau merasakan, tapi aku enggak bisa masih, ya. Saya menghadapi, ada anak Tuhan yang mengatakan, saya tanya, kenapa engkau tidak segera bertobat kalau engkau sadar? Ya gimana Pak ya, saya ini masih ada rasa senang sama itu perempuan. Saya masih ada ya, aku masih suka, aku susah, aku kasihan sama dia. Ya sehingga dia takut untuk bertobat. Ini loh saudara ya,
orang yang belum bertobat ini, kalau engkau mengabaikan last call, panggilan Tuhan, engkau menyesal selama-lamanya. Sebab pintu terakhir manusia itu, begitu kau buka pintu kematian itu hanya ada 2 jalan. Ya, satu kehidupan kekal bersama Kristus, yang kedua penderitaan kekal, binasa. Di tengah-tengah nggak ada pilihan. Dan ini bisa ditentukan pada saat pintu kematian belum terbuka. Kapan? Sekarang. Jangan kau yang belum bertobat, jangan kau coba-coba menunda. Aku masih nunda 1 jam saja. Engkau nggak tahu apa yang terjadi 1 jam di dalam kehidupanmu. Siapa tahu? 1 jam kehidupanmu, nggak ada tahu. Manusia ini kata Yakobus hidup seperti uap. Sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jangan main-main dengan dosa. Ya. Jadi pesan renungan kita siang hari ini bagi yang belum bertobat. Segera ambil keputusan komitmen. Tinggalkan dosa itu, datang di kaki Tuhan, pemberesan dengan Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Ya, yang kedua bagaimana buat orang-orang yang sudah bertobat. Ini juga bagus. Buat anak-anak Tuhan kau yang sudah bertobat, inilah peringatan. Jangan kasih kesempatan, jangan kasih celah kepada iblis. Kita tidak boleh terlena bahwa sisa hidup kita di bumi ini adalah perjuangan tanpa akhir. Ingat, sisa hidup saya, sisa hidup saudara semua, itu adalah perjuangan tanpa akhir. Makanya kalau dikatakan saya mau pensiun, tidak ada kekristenan pensiun, itu tidak ada. Kalau pensiun dari jerih-lelah usaha pekerjaan dunia, berkarir, ada. Ya, engkau sukses, mau berhenti bekerja, menikmati kekayaannya, ada itu pensiun. Tetapi bicara pensiun tentang rohani kekekalan di dalam Yesus Kristus, tidak ada. Perjuangan itu sampai titik akhir berjuang. Jangan abaikan ini, ya. Saudara dan saya harus tekun taat perintah Tuhan, menuruti dan mempertahankan iman saudara. Jangan sampai tereliminasi. Justru pada saat-saat akhir, saudara jangan lenyap, ya. Firman Tuhan kan katakan, ingatkan kita semua, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir ini justru dia akan menjadi yang terdahulu. Jangan sampai deh. Awal-awalnya saudara begitu aktif luar biasa kerohanian. Tapi di detik-detik terakhir saudara tereliminasi. Sebab engkau hancur lebur. Ya, jangan. Iblis menantikan kelengahan saudara. Iblis akan masuk di dalam setiap sisi kelemahan saudara dan dia ingin seret saudara jatuh. Dia ingin saudara gagal di dalam kehidupan saudara. Dan iblis selalu ingin narik saudara supaya telingamu tidak dengar panggilan terakhir. Hati nuranimu mati terhadap panggilan terakhir. Ya, Yesus ini panggil-panggil terus tuh, firman-Nya panggil-panggil terus. Tapi panggilan terakhir bagi setiap pribadi kan gak tahu kapan usiamu. Saya sering katakan sumbunya setiap orang itu beda-beda. Ada yang ternyata sumbunya pendek sekali. Kapan sumbunya ini mati? Besok. Atau bahkan yang gak sadar, kapan sumbunya mati? Dalam 1 jam ke depan. Saudara, jadilah anak Tuhan yang bijaksana. Yang mengerti arah hidup kemana. Yang mengerti apa kehendak Tuhan. Yang selalu waspada bahwa si jahat iblis itu selalu berkeliling mencari orang-orang Kristen yang dapat ditelan. Jadilah anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditelan. Jangan mau dapat ditelan. Jadilah Kristen yang tidak dapat ditelan. Amin. Kita berdoa. Demikianlah Tuhan firman-Mu mengajar kepada kami di dalam doa malam ini. Supaya kami ini waspada dan dengar-dengaran setiap panggilan-panggilan Tuhan. Kami tidak ingin panggilan terakhir itu kami abaikan. Kalau sampai titik panggilan terakhir kami abaikan, maka penyesalan kami tidak arti.
Begitu kami masuk pintu kematian itu, maka yang kami ambil adalah jalan kebinasaan kekal. Padahal kami rindu sebagai anak-anak Tuhan dan Tuhan memberikan kesempatan. Kami masuk di dalam kehidupan kekal bersama Kristus. Tidak ada pilihan di tengah-tengah. Sebab itu menentukan jalur mana itu adalah saat kami hidup. Sebab itulah kami belajar tidak jadi bebal. Tapi kami mau dengar-dengaran setiap panggilan-panggilan Tuhan. Jangan sampai kami terlambat, panggilan terakhir pun kami abaikan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Engkau memberkati kami semua. Haleluya. Amin. God bless you. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini, Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya, Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Lalu kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, Kau tidak turun tapi naik. Asal melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas penyertaan, mari kita bersama-sama berkata, Amin.